juga menampilkan aplikasi-aplikasi inovasi teknologi informasi yang dapat membantu proses internal Pemkot Bandung dan atau pelayanan publik. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama. Yang saya hormati Pak Mardian Pujatna dari IDEA, Kominfo Jawa Barat, Kepala BPPT Kota Bandung, dan tim Portal Data Indonesia, dan hadirin-hadirat yang saya banggakan. Yang pertama, saya mengaturkan permohonan maaf karena hari Sabtu Minggu untuk Wali Kota Bandung tidak ada bedanya dengan hari Senin Selasa. Jadi tadi rapat dulu 1 jam dengan perwakilan Jerman yang akan membantu Master Plan Kota Inovatif Bandung, kemudian dilanjut meresmikan penyerahan 100 biodigester, di mana sampah-sampah Bandung nanti setiap RT akan habis di tempat dengan teknologi biodigester. Dan kesini dan setelah ini masih ada 5 agenda di hari ini. Di acara yang istimewa ini saya mengaturkan terima kasih karena kerjasama kita ini bisa menjadikan sebuah revolusi di Indonesia. Apa itu revolusinya? Adalah revolusi keterbukaan. Keterbukaan ini harus menjadi prinsip bahwa apa yang kita kerjakan ini, selama itu urusannya untuk kepentingan masyarakat, disitulah keterbukaan harus dihadirkan. Bahasa kerennya open data. Data ini hadir dalam hidup kita menjadi sebuah kebutuhan agar kita hidup bisa lebih efisien. Di Pemkot Bandung tadi kami kedatangan komunitas Star Trek dari Jakarta yang ingin melihat Bandung Comment Center. Bandung Comment Centernya sendiri sudah hadir di Kota Bandung, sebuah ruangan bisa mengontrol data apa saja. Pertama adalah data di lapangan, CCTV, data visual. Jadi kalau banjir di Bandung sekarang dalam hitungan menit sudah terdeteksi dengan sistem ini. Kemudian ada data internal, data jumlah beras miskin yang sudah disalurkan, data anak-anak sekolah, dan ribuan data-data lainnya dengan sistem yang kita hadirkan sekarang. Yang ketiga, data internet yang kita bisa akses kapan saja. Kita juga punya mesin pembaca sosial media. Dengan mesin pembaca sosial media ini kita tahu detik ini dicoblok orang lagi ngomongin apa, orang ujung berung lagi curhat apa, orang Cicendo lagi marah-marah urusan apa. Sehingga tanpa mereka harus lapor, kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan karena data itu masuk secara tidak langsung. Ada yang hadir di sini, mari dedikasikan ilmu, waktu, dan imajinasinya untuk kepentingan masyarakat. Karena sekarang konteksnya Pemkot Bandung, kami butuh sekali reformasi-reformasi di bidang perizinan, reformasi di bidang kependudukan, reformasi di bidang perhubungan, reformasi di bidang kebinamargaan dan lain sebagainya. Bandung akan meluncurkan misalkan yang namanya data proyek. Ini akan dipakai oleh Dinas Bina Marga DBMP. Kalau sudah on, warga tahu penggalian kabel lokasinya di mana, pengaspalan lokasi di mana, sehingga bisa menghindari rute-rute yang dari data itu diperhatikan. Ini contoh kecil aja. Data sederhana proyek di mana bisa membantu kita tidak terkena macet karena aplikasi membantu itu. Kalikan ribuan urusan, hidup kita lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Nah, oleh karena itu saya
membutuhkan bantuan-bantuan itu. Target kami minimal tahun ini ada 100 aplikasi, sebagian berhubungan dengan open data, sebagian berhubungan dengan pelayanan publik. Saya juga terinspirasi oleh UKP 4, terima kasih, karena dengan UKP 4 ini Bandung menjadi kota metropolitan pertama yang menggunakan sistem lapor. Jadi kalau mau curhat di Bandung sudah ada curhat online. Dan satu kasus dari masyarakat Bandung yang melaporkan masalah itu menjadi satu halaman yang terdokumentasi. Saya boleh sampaikan bahwa sejak di launching sistem lapor online sudah lebih dari 5.000 komplain masuk. Jadi orang Bandung senang komplain. Tapi dengan sistem lapor kita bisa gerak cepat mendistribusikan komplain menjadi aksi respon. Dan statistiknya menggembirakan, 4 bulan pertama rata-rata responnya merah, artinya sistem belum menemukan cara yang efisien. Sekarang rata-rata setiap masalah sudah hijau, artinya responnya cepat. Sudah 88% dari 5.000 komplain itu selesai. Jadi bisa dibuktikan dengan statistik. Tingkat respon penyelesaian masalah itu kurang lebih 6 hari maksimal. Tingkat verifikasi, karena suka ada yang curhat nggak jelas, itu tidak semua kita respon, itu tingkat verifikasi 3 hari. Nah, kami di 2015 sudah bertekad menjadi kota prima pelayanan publik. Oleh karena itu tingkat verifikasi permasalahan cukup hanya 2 hari, dan tingkat penyelesaian masalah harus kurang lebih sekitar 4 hari. Kalau itu terjadi, insya Allah Bandung ini menjadi kota yang transparan, terkoneksi teknologi, dan menjadi kota yang pelayanan publiknya baik. Kota Bandung ini sangat siap dengan teknologi, infrastruktur sedang dikembangkan, apalagi masyarakat Bandung ini adalah masyarakat paling cerewet nomor 6 sedunia dalam bentuk sosial media. Jadi Bandung ini kota Twitter nomor 6 sedunia. Karena wali kotanya juga dulu anak Twitter yang kebetulan jadi wali kota, sekarang semua orang komplain apa saja melalui sistem Twitter ini. Dari mulai jalan bolong, dari mulai laporan kantor kelurahan yang tidak on time, dari mulai pungli-pungli itu yang serius, sampai yang remeh-temeh, jadwal bis nanya juga ke saya, ada bencong di Buah Batu bulunya panjang, lapor juga ke saya, ada anak kecil minta nasihat pelajaran matematika juga ke saya lewat Twitter, dan lain sebagainya. Di luar itu ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi batas antara kita. Anda bisa dekat dengan saya tidak harus secara fisik, tapi cukup modal jempol. Dengan modal jempol kita bisa berkomunikasi. Saya boleh sampaikan juga, saya selalu membaca komplain warga di akun Twitter saya. Tidak selalu saya balas, tapi saya baca. Dan hampir semuanya langsung saya follow up. Ada orang minta tolong karena sakit di rumah sakit itu juga kita respon tanpa harus dilaporkan. Ada masalah banjir di sana sini, kita gerak di lapangan. Jadi saya tidak membayangkan kalau tidak ada teknologi sosial media, pelayanan Pemkot Bandung pasti konvensional dan lambat. Nah, inilah revolusi yang hadir di kota ini. Jadi sekali lagi, selamat melaksanakan acara. Mari kita sumbangkan ilmu kita untuk masyarakat, karena ilmu ini tidak dibawa mati. Ilmu yang mengalir akan menjadi amal ibadah kita selamanya walaupun kita mati. Kepada para pejabat Pemkot yang hadir di sini, saya titipkan satu pesan: tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Siapa-siapa yang tidak mau berubah, umurnya pendek.
Siapa-siapa yang tidak mau ikut gerbong perubahan akan tertinggal, tidak menjadi relevan. Jadi mari berubah, mari belajar lagi, karena syariatnya juga, belajarlah sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu artinya bahwa otak manusia masih ada sisa 80% untuk diisi sampai kita mati. Karena menurut catatan kedokteran, sepintar-pintarnya profesor, otaknya dipakai hanya 20%. Ada filmnya, saya lupa film Hollywoodnya. Kalau manusia itu otaknya dipakai 100%, manusia itu bisa unimaginable kayak gitu. Tapi mungkin sudah takdirnya cukup saja 20%, itu pun sudah luar biasa. Saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hasilnya bisa baik. Dan saya titip kalau berhasil bulan Juni tahun ini kami diundang ke New York bicara di Forum Wali Kota Dunia. Dari Bandung untuk dunia kita akan bicara sharing knowledge. Jadi saya bilang semua aplikasi yang di Bandung silahkan pakai gratis untuk semua kota di dunia. Jadi disinilah relevansi Bandung yang April akan menjadi kota peringatan KAA. Apa itu relevansi Bandung hari ini? Kalau ingat Bandung, ingat solidaritas. Jadi di bulan Juni pun saya akan solidaritas kepada kota-kota dunia yang belum smart city. Silakan pakai semua apps-nya Bandung, semua sistemnya Bandung untuk memperbaiki kota-kota. Pertama di Indonesia dulu, setelah itu sharing ke kota-kota dunia. Karena Bandung bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah penyerahan sertifikat bagi para pedasi dari 5 SKPD pemerintah Kota Bandung, yaitu Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Bapeda, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Yang pertama dengan hormat Bapak Yusuf Cahyadi, lalu selanjutnya Bapak Arif Mujahidillah, Bapak Dani A, Bapak Robi, Bapak Pratama Nur Apriya, Bapak Mardi Urito. Dan selanjutnya kami persilakan kepada para keynote speaker untuk maju seluruhnya ke depan ruangan, yaitu Bapak Pandu Kartika Putra selaku founder Kurfor Bandung, Bapak Wikandana Sumidyo selaku akademisi, Bapak Agung Harjono selaku Deputi 3 UKPP 4, Ibu Rosmaya Hadi selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar, dan Bapak Dudi selaku Kepala Diskominfo Jabar. Kami persilakan untuk maju ke depan ruangan. Lalu selanjutnya dengan hormat kami panggilkan Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil untuk menyerahkan sertifikat dan plakat. Lalu Bapak Haji Awas Wijaya Ahmad Bintang untuk juga menyerahkan plakat dan juga sertifikat kepada perwakilan dari pedasi dan juga para keynote speaker kita pendahulu. Ya, selanjutnya kami panggilkan kepada Bapak Nanang selaku perwakilan dari pedasi. Nanang dan juga Bapak Aini, persilakan untuk maju ke depan ruangan untuk diberikan sertifikat oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung.
Siap. Siap. Iya, di sini aja. Ya ini sini depan. Iya. Bentar. Ya, siap. Padat saya. Ya, apanya Bapak? Di batu Cimahios di dia disiapkan. Oh, ya, mangga. Tadi juga sudah Malah siapa yang mau mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota Bandung yang saya hormati, Ibu Rosmaya Hadi dari BI, Nia Pak Agung, juga Pak Ilham Habibi. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir bersama pada acara kegiatan Pusca itu Open Data dalam rangka Hari Open Data Internasional. Untuk itu kepada teman-teman wartawan nanti dipersilakan untuk melakukan press conference pada siang hari ini. Dan selanjutnya barangkali kami persilakan kepada yang hormat Pak Wali Kota. Dilanjutkan nanti dengan Ibu Rosmaya, kemudian dari Pak Agung dan Pak Ilham Habibi. Pak Wali dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kota Bandung secara khusus berkomitmen menjadi kota yang fokus pada transparansi pembangunan. Konsep transparansi ini adalah sebuah konsep yang harus diterjemahkan ke dalam teknis kayak gitu. Semangatnya adalah transparan. Kemudian secara teknis kita ingin ada data-data yang bisa diakses oleh publik. Ya. Nah, publik pertanyaannya di mana mereka mengakses data? Apakah datang ke kantor Pemkot minta data? Pasti prosedurnya panjang dan secara fisik melelahkan. Maka dengan semangat open data ini kita buatlah sebuah kompetisi dengan semangat open data ini yang didukung oleh BI perwakilan Jawa Barat di Bandung, oleh UKP 4, tim Code for Bandung ya, yang menjadi penyelenggara acara BOSYA itu. BOSYA sendiri kan singkatan dari Bandung Open Data Summit and Challenge, kira-kira begitu. Nah, tapi karena urusan Pemkot ini kan banyak, ada 30 dinas. Tapi untuk kompetisi ini kita fokus pada 3 urusan dulu. 1 transportasi, 2 kebencanaan, 3 ekonomi. Nah, hasil ini nanti akan menjadi sebuah aplikasi yang insya Allah warga bisa pakai. Pengen suatu hari nanti ya, pengen tahu angkot ngetem di mana, itu nanti ketahuan. Pengen tahu di sekolah saya kenapa lama, nanti ketahuan. Pengen tahu titik-titik macet di mana, nanti ketahuan. Pengen tahu traffic light yang mungkin bermasalah, nanti ketahuan. Dan seterusnya. Kebencanaan juga sama, ekonomi juga sama. Di ekonomi tentunya kita ingin tahu data-data terkait pertumbuhan ekonomi, terkait sentra-sentra industri,
terkait ada apa sih pasar di Bandung, apakah tahu semua di Bandung ada 30 pasar, jenisnya apa saja dan seterusnya. Kita juga sedang persiapan dengan konsep Smart City. Smart City ini adalah konsep di mana teknologi digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik. Nah, dengan BI kita juga sudah bersepakat secara informal akan mengembangkan konsep yang namanya cashless society. Jadi masyarakat tanpa harus bawa uang cash kira-kira begitu. Nah, sebuah kartu smart yang akan dikembangkan dalam sekian bulan dari sekarang, sehingga suatu hari nanti kemana-mana mau bayar apapun tidak usah bawa duit, ya, cukup bawa kartu yang kita nanti kembangkan. Nah, ini sebuah semangat yang juga kita sedang kerjasamakan dengan BI. Saya kira itu ya, jadi kembali komitmen Pemkot Bandung sangat tinggi terhadap semangat transparansi. Kedua, menggunakan teknologi untuk menerjemahkan transparansi. Tahap 1 ini 3 jenis saja yang nanti akan kita kembangkan sebanyak-banyaknya. Seperti tadi saya sampaikan di pidato sedikit, Singapura saja punya 1.600 online service, 300 aplikasi di gadget. Nah, Bandung baru punya 20-an, jauh keneh di 1.600. Tapi dengan cicilan-cicilan seperti ini, suatu hari nanti insya Allah Bandung menjadi kota modern Indonesia, di mana teknologi Smart City ini menjadi sesuatu yang biasa saja karena menjadi sebuah budaya orang Bandung. Saya kira itu informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, ini kita Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menyambut gembira atas apresiasi yang tinggi atas ini keinginan Bandung untuk menjadi pionir pertama untuk Open Data Summit and Challenge. Ini betul-betul gayung bersambut bagi kami Kang Emil, karena ada 2 hal sebetulnya nanti akan kita tingkatkan kerjasama. Pertama adalah dalam tahapan pertama tadi disebutkan Kang Emil bahwa nanti ada yang akan terkaitnya transportasi, kemudian kebencanaan dan ekonomi. Nah, untuk Open Data Summit and Challenge ini, khususnya bidang ekonomi, ini kita akan support untuk sebisa mungkin akan link soal perekonomian itu dengan yang ada di kita sebagai perintis juga, West Java Incorporated. Nah, West Java Incorporated, provinsi kita adalah provinsi juga pionir. Dan di mana di situ kebanggaan kita, kotanya, kan itu ada 27 kabupaten kota yang untuk menyajikan data dan informasi, maka yang kita jadikan pionir adalah Kota Bandung. Kenapa? Karena datanya akan lengkap, akan betul-betul mudah didapat, kemudian para investor akan dengan senang untuk melihat masuk ke webnya itu. Jadi kita akan link antara Open Data ini Bosya dengan West Java Incorporated, di mana ketika dilihat bagaimana kondisi Bandung, kemudian kalau mau investasi di Bandung maka cukup klik ngelink juga ke West Java Incorporated. Karena di situ ada room untuk Bandung, di mana ada 3 hal untuk menekan apa itu, untuk mendorong apa? Investasi, trade, dan finance. Jadi investor akan gampang. Kalau perpajakan di Bandung gampang nggak ya ngurus pajaknya? Itu klik di situ ternyata di link, oh Bandung sangat transparan. Untuk perizinan sudah 1 pintu nggak itu? Jadi betul-betul ini gayung bersambut, itu yang pertama, yaitu Open Data Summit and Challenge atau Bosya bergabung dengan West Java Incorporated. Yang kedua adalah yang disebutkan tadi Kang Emil adalah mengenai transportasi. Transportasi, gagasan mengenai Smart City, kita akan juga gabung dengan Smart Card, ya Pak. Dengan desain, monggo nanti apakah badak bercula atau apa tadi yang khas City Bandung untuk Smart Card. Karena masyarakat yang maju adalah kita tandai dengan cara pembayarannya adalah menggunakan non-tunai. Tadi disebutkan masyarakat less cash society. Di negara-negara lain yang negara maju adalah
kita sasar dulu adalah sektor transportasi. Jadi ini gayung bersambut lagi. Bahwa sektor transportasi biasanya masyarakat akan menggunakan Smart Card Bandung tadi dengan cara berulang-ulang. Nominalnya kecil-kecil dan sangat akan efisien. Tinggal tap jalan. Jadi nanti kami akan berkolaborasi, tadi sudah bicara secara informal untuk bagaimana Bank Indonesia menyupport Smart City-nya Bandung dengan Smart Card, sistem pembayaran dan selebihnya. Perlu diketahui juga, belum ketemu Pak Emil, Kang Emil, kita lihat website bahwa Kota Bandung menyupport mengenai urban farming, Pak. Maka di Bank Indonesia terus ditanamin cabai, cengkeh, nanaon, Pak. Itu termasuk pegawai-pegawai di halaman rumahnya Pak Randus gitu. Karena sebagai warga kita akan tunduk kepada warga Bandung, tentu bagaimana Bandung menyupport Smart City, maka kita pun sebagai warga akan terus mendukung, termasuk juga sebagai institusi yang tadi dua hal di bidang transportasi dan open data. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Langsung Pak. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya rangkaian dari Muska ini adalah bagian dari kegiatan kita untuk mulai mempopulerkan kegiatan untuk bagaimana supaya di institusi di pemerintah itu bisa lebih membuka data-datanya. Kita tahu dari beberapa pengalaman negara lain bahwa semakin data itu open, itu akan memberikan inisiatif-inisiatif kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, kemudian juga dari lembaga peneliti dan sebagainya, untuk mereka keluar inovasi-inovasi. Tadi juga disampaikan dari BI tadi kan mereka menyiapkan satu website yang nanti ditujukan untuk para investor. Jadi dengan kita melakukan gerakan keterbukaan itu mendorong supaya kita tuh lebih terbuka. Bagaimana informasi yang kita produksi dari hasil mandat pekerjaan kita itu bisa kita publikasikan, dan data yang dipublikasikan di salah satunya di Data GoID itu bisa memberikan manfaat, dipakai untuk melihat potensi wilayah daerah ini seperti apa kayak di Bandung, tadi banyak informasi sehingga memberikan guide untuk para investor. Oh, Bandung layak untuk menjadikan tempat untuk kita berinvestasi karena di sana sudah punya sekian banyak servis yang online yang sangat memudahkan dengan cepat, tadi semua serba online. Kemudian potensi daripada kegiatan ekonominya juga sudah sangat tinggi. Di sana sudah mulai mengarah kepada smart city dan smart card sehingga memudahkan untuk kita melakukan transaksi dan melakukan bisnis. Nah, hal seperti itu yang kita dorong. Nah, melalui kegiatan Muska tadi di satu sisi kita ingin mengembangkan komunitas dari para pengembang aplikasi sistem aktualisir supaya mereka bisa melihat dulu ada data yang sudah dipublikasikan dengan sangat baik sekali oleh pemerintah Kota Bandung. Dengan data seperti yang dipublikasikan itu kita dapat menghasilkan apa nih? Nah, harapannya muncul inovasi untuk bikin aplikasi-aplikasi di sana sehingga kita bisa dengan melihat potensi-potensinya ada dan lebih memperkaya lagi daripada data. Dan saya kira portal data open data itu akan menjadi bagian dari pilar kita untuk sharing informasi data di sana. Sehingga tadi memang linkage atau interaksi antara para provider dari data dengan kita, One Data itu atau Data GoID itu akan menjadi tindak lanjut yang kita lakukan. Sehingga nanti siapapun yang nanti berkontribusi untuk data bisa ditaruh di mana aja dan secara sistem di belakang itu sudah bisa saling bersinkronisasi. Sehingga harapannya ini akan memudahkan masyarakat nanti kalau mencari data informasi terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Saya kira mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Wali Kota. Saya di sini bicara selaku dua posisi yang terkait dengan ini. Pertama, saya beberapa bulan yang lampau, kurang lebih 6 bulan ditunjuk oleh Pak Ridwan sebagai kepala tim pelaksana Smart City. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Smart City Bandung. Yang kedua, saya juga ditunjuk itu bulan Januari tahun lalu, waktu itu masih Presiden SBY, sebagai juga ketua tim pelaksana daripada Dewan TIK Nasional. TIK kan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi jelas ada kaitan juga dengan Smart City.
Mungkin pertama apa sih sebetulnya ini sebagai penerangan ya. Jadi biar kita semuanya selevel lah dari segi pengertian. Karena banyak hal, banyak orang kadang masih ada salah pengertian mengenai apa sih itu sebetulnya smart city. Jadi smart city apakah sebelumnya Bandung tidak pintar gitu ya. Jadi saya kira pintar sih memang dari dulu kapasitas dan kapabilitas Bandung dalam hal intelektual memang boleh dikatakan di atas rata-rata. Ya, karena banyak universitas, karena industri di sini juga lumayan, masyarakat pada umumnya kreatif dan sebagainya. Dan bagaimana apa bedanya dengan city yang seperti biasa atau city yang disebutkan sebagai smart city? Nah, bedanya adalah bagaimana teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh kota untuk melakukan inovasi, untuk mencari solusi, untuk akhirnya melayani masyarakat dengan lebih baik dan benar sehingga kualitas hidup warga kita di Bandung ini dari tahun ke tahun meningkat. Nah, itu adalah ada peranan dari teknologi. Jadi jangan salah arti, ini bukan teknologi demi teknologi, tapi teknologi demi menemukan satu solusi bersama. Nah, itulah kebersamaan itulah yang sering ditekankan. Itu memang satu hal yang kita kenal dalam budaya kita di Indonesia juga di Jawa Barat secara tradisional. Namun demikian dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi itu bisa digunakan dalam kaitan kemajuan, perkembangan sesuatu yang baru, mencari solusi yang memang konkret bisa dirasakan oleh kita semua. Nah, itu adalah smart city. Nah, kalau kita lihat dalam tim pelaksana ini lintas sektoral. Jadi yang ikut di situ bukan saja dari pemerintah, dari SKPD, tapi dari bisnis, dari akademia, dari LSM, semuanya ikut dan bersama-sama mencari satu solusi. Nah, ini adalah sesuatu yang baru mungkin karena ini memang lintas sektoral itulah yang mengubah karakter dan menurut saya juga meningkatkan kualitas daripada masukan. Jadi semua sudah diperhatikan semaksimal mungkin dari luar. Nah, itu kaitannya dengan open data apa sebetulnya? Nah, open data itu adalah kalau kita bayangkan, kita susah membuat keputusan yang baik tanpa adanya data. Karena tanpa data ya kita cuma tebak-tebak saja. Tapi kalau ada data, ya alangkah baik kita membuat keputusan berdasarkan data. Namun demikian seperti kita ketahui bersama di Indonesia, tantangannya ada banyak mengenai data. Pertama, seringkali tidak ada, dan kedua, kalaupun ada, kualitasnya ya begitu-begitu saja. Kadang kita salah lagi. Jadi dengan adanya open data diharapkan pertama kita bisa dapat lebih banyak data dari masyarakat atau juga dari pelaku bisnis, dari akademia. Nah, mereka langsung bisa lihat apa yang sudah ada dan apa yang kurang. Kemudian tentu juga sebagai konsekuensi daripada membuka datanya, tadi juga disebut oleh Bapak, itu adalah kita bisa memperbaiki kualitas daripada data itu sendiri. Jadi itu kelihatan ya, Bandung Open Data itu adalah satu inisiatif yang baik akan memperbaiki kualitas daripada database yang memang diperlukan untuk membuat keputusan sekaligus, dan keputusan bukan saja untuk Pemkot tapi juga tadi disebut investor yang barangkali mau invest di Jawa Barat atau di Bandung, mereka juga perlu data. Tapi kalau data itu berkualitas rendah, ya bagaimana? Dan kalau tidak lengkap, nah itu maksud dan tujuan daripada Open Data. Sekarang saya lompat, tadi saya bicara mengenai Bandung. Kalau dari kacamata Detiknas, Dewan TIK Nasional, di mana ketua tim pengarah itu adalah Bapak Presiden sendiri. Kemudian ketua tim harian adalah Bapak Menteri PPN, Bapak Ketua Bappenas. Kalau saya selaku ketua tim pelaksana melapor langsung kepada beliau, Pak Andrenov Caniago. Nah, di situ Smart City ini memang adalah satu cara di mana kita lihat dari kacamata Detiknas, mestinya kita kembangkan kota-kota di Indonesia. Jadi bukan saja Bandung, tapi juga sudah ada beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta, yang sudah mulai melihat Smart City sebagai alat bagaimana kotanya bisa dikembangkan lebih baik dalam semangat kebersamaan juga dengan warga, dengan perusahaan-perusahaan, dengan instansi LSM dan sebagainya. Tapi saya harus katakan bahwa Dewan Smart City yang pertama adalah di Bandung. Jadi kita, saya kira pertama ini memang inisiatif dari Pak Ridwan Kamil sebagai pemimpinan yang punya visi yang jelas, yang melihat jauh ke depan, saya kira itu sangat baik. Dan oleh karena itu ya, saya kira dari kacamata Detiknas, insya Allah dalam waktu dekat kita akan membentuk satu kelompok kerja Smart City se-Indonesia, di mana tentu Bandung adalah salah satu protagonisnya, salah satu pimpinannya, karena memang dari awal sudah mulai dalam perjalanan yang penting sekali ini. Saya kira sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Pada teman-teman wartawan, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya tinggal dari pikiran rakyat tadi terkait Bu Maya dengan Pak Emil.
ini Pak, terkait smart card tadi kan less cash society ya. Cashless ya. Lalu kan Bu Maya kan salah satu sempat bilang bahwa kita yang pertama kali disasar transportasi. Bapak bilang tadi dalam beberapa waktu ke depan sedang kita godok nih Pak. Nah kira-kira nanti itu penggunaannya seperti apa, di mana? Lalu Bu, kan setahu saya untuk kartu-kartu ini kan dikeluarkanlah oleh perbankan ya Bu ya. Nah ini bank-bank mana yang sudah siap untuk mensupport ini? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, kan Kota Bandung ini sudah punya Dewan Pengembangan Kota Cerdas ya, yang ketua pelaksananya Pak Ilham Habibie. Di dalamnya itu ada tim-tim yang dibagi-bagi sesuai dengan keahlian. Salah satunya diminta meriset ya di semester ini, khususnya kepada Profesor Suhono dari ITB untuk meriset seberapa siap terhadap dua hal. Satu, teknologinya, dua, sektor apa yang Bandung siap. Gitu. Nah, kita sedang meriset ini yang nanti dihubungkan dengan kesiapan perbankan juga, maka kerjasamanya wajib hukumnya dengan BI yang akan mengkoordinasikan. Kalau kita ke tol misalkan, sekarang kan Bank Mandiri sudah ya ada pintu-pintu tol yang tidak perlu pakai bayar uang lagi, sehingga yang biasanya 15 detik cukup menjadi mungkin hanya 5 detik kan begitu. Nah ini kita ingin praktekkan juga, sedang diriset, tapi saya belum bisa jawab sektor mana yang paling siap. Tapi mimpinya adalah bisa saja untuk urusan transaksi di transportasi gitu ya, urusan transaksi di pasar-pasar yang selama ini bisa dialihkan ke dalam bentuk rupiahnya itu dalam bentuk data, bukan bentuk fisik gitu. Kenapa kita perlu? Karena kota-kota di sekeliling kita di ASEAN sudah jauh mendahului. 10 tahun lalu di Hong Kong sudah pakai kartu smart itu, Octopus namanya. Dipakai membayar untuk kereta apinya, dipakai untuk beli-beli di kios-kiosnya gitu. Masa 10 tahun berlalu kita tidak memulai? Jadi jawabannya adalah 6 bulan ini sedang meriset teknologinya, melakukan MOU dengan BI, menyiapkan infrastruktur, nanti dikabari percobaan pertama di sektor apa yang dianggap paling memungkinkan. Tapi saya menitip mungkin nggak kalau di transportasi, sehingga apakah nanti di angkot, di bis itu ada mesinnya, tinggal nanti ditempel, transaksi si supirnya juga tahu nilainya, sehingga dia nggak usah lecek-lecek ya di bahulanya dilinting-linting, dia tahu berapa rupiah yang akan didapat di hari itu di rekeningnya kan gitu. Nah ini juga sedang kita siapkan. Ada yang mengusulkan di pasar nggak usah pakai beli-beli lagi, cukup dengan sistem itu. Tapi di akhir hari si pedagang tahu dia uangnya sudah masuk hari takemek katakan begitu ya di akun perbankan yang kita siapkan. Nah itu dua imajinasi yang paling dekat yang mungkin kita bisa lakukan. Ibu nambah. Nah inilah pentingnya sinergi gitu ya. Nah, Bank Indonesia sebagai regulator di bidang sistem pembayaran siap akan mensupport bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Bandung. Misalnya saja nanti Pak Ridha akan mengatakan, yuk kita sasar dulu pasar. Nah, kita akan support kebijakan kita karena kita sudah memiliki itu bahwa kalau di pasar jika nama cocoknya instrumen yang ini, misalnya begitu. Kalau transportasi, jika nama uang elektronik, gitu, karena tempel jalan. Jadi kami akan menanti bagaimana penelitiannya yang mana pas yang harus disasar dulu. Kita support. Nah, less cash society itu tidak mengarah kepada satu instrumen, gitu ya. Bisa saja kalau nanti Pak Ridwan Kamil mengatakan sudah itu transportasi maka kita ini cocoknya uang elektronik, tapi begitu udah deh kawasan misalnya kawasan. Nah seperti kawasan ITB ini secara kampus kawasan ITB sudah ada kerjasama BI serta mahasiswanya untuk beli teh botol dan seterusnya akan coba katanya ini pakai uang elektronik. Mereka sukanya uang elektronik yang tidak register Pak Kang Emil. Jadi yang kalau jatuh memang hilang itu
Kalau register kayak uang aja gitu. Tapi isinya cuma 50 sampai sebesar-besarnya 1 juta. Gitu ya. Nah, nanti kita akan sesuaikan kebijakan ini. Misalnya kalau less cash society itu adalah yang penting bukan cash. Jadi kalau orang yang sudah punya tabungan memakai kartu ATM atau debit, ya mangga. Nah, tergantung kepada nanti disasarnya pasar atau apa. Nah, untuk di pasar itu Pak Ridwan, perlu diketahui bahwa konon kabarnya gitu. Ini juga kita harus berusukan nih, bahwa katakanlah di pasar baru ada yang coba-coba untuk menggunakan mata uang lain dan mohon ringgit atau lebih gitu, sehingga pedagang itu biar gampang gitu, terus saya diterima gitu. Nah, itu pun termasuk yang harus kita luruskan atau bereskan, karena rupiah ini harus berjaya di negeri sendiri. Nah, gitu, sehingga harus berjaya. Seandainya tuh bangga rupiah gitu kan. Nah, oleh karena itu maka si turis-turis itu harus nuker dulu. Nah, oleh karena itu nanti Bank Indonesia akan support Pak Ridwan kalau tos di pasar kita akan siapkan perbankan untuk kita tarik di situ, atau pedagang valuta asing atau disebut KUFA, kegiatan usaha penukaran valuta asing, untuk buka juga di pasar itu. Jadi kita bersinergi begitu. Nanti mangga mau disasar mana lagi. Tapi disasar tukang sayur ngan punya handphone butut. Sok atuh mangga pakai uang elektronik yang berbasis server. Anu tiasa P2P langsung bayar. Nah, berapapun itu. P2P itu apa? Person to person. Gitu aja. Kita gampang sekali upami Pak Emil ke adik gitu ya. Jadi itu biasa nanti tukang sayur, tukang apa. Ini Bluetooth. Nanti biasa, jadi ada ininya Pak, aplikasinya sangat mudah. Nanti mungkin Pak Emil, kami ingin sekali ada outlet untuk edukasi, pada di taman tematik Pak Emil dimanapun kita akan misalkan sambil ngambil contoh supaya masyarakat itu kan gampang kalau pakai contoh. Geningan teh hese gening. Misalnya kalau inovasi, kalau di daerah Jawa Barat pakai Sunda, tos katampi atau 100.000. Nah, misalnya gitu. Man gak bade dicandak oke gitu. Penghilang bayar hutang. Gitu, seperti gitu. Kita mudahkan interaksi dengan masyarakat supaya memajukan Bandung ini. Begitu kira-kira. Nah, terkait dengan banknya tentu saja sesuai dengan aturan Bank Indonesia adalah bank yang akan nanti berhadapan dengan kita, dengan Pak Kariban adalah bank yang sudah berizin sebagai penerbit. Yang tadi apakah itu ATM, apakah itu uang elektronik, tentu saja nanti kami akan berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Bandung untuk berdiskusi dengan bank-bank itu untuk apa support mereka terhadap Bandung. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Masih ada? Terus jelas pemerintahan. Cukup? Baik, terima kasih. Foto, ya. Udah kumaha gitu. Bandung mana? Bandung mah kedah kieu soalna. Maju poinnya Pak, semua Pak. Satu, dari sini satu. Itu jumlahnya ribuan, berarti pertanyaannya data-data mana duluan yang bisa diakses publik. Nah, kita mengundang si orang-orang yang bisa bikin aplikasi ini untuk bikin akses data buat masyarakat di bidang transportasi, di bidang kebencanaan, dan di bidang ekonomi gitu. Nanti kalau berhasil, semua SKPD dicicil satu-satu datanya yang bisa diakses publik, saya kira begitu. Untuk pertama Nah, di awal mana? kita di transportasi, kebencanaan, kebencanaan kan lintas sama bidang ekonomi. Kamu mau data apa? Tapi anggaran Bisa ada. nanti masuk. Bisa juga, Pak. Maksudnya terbuka, benar-benar terbuka atau masih ada hal-hal yang Iya, itu kan harus gini, kan kita nggak boleh langgar aturan. Ada data, misalkan data aset nggak bisa, aset mah nggak bisa diakses warga. So, jadi kemungkinan mafia ini kan, nah ini lagi kita bahas. Tapi semangat ya. Terus sekarang makan blanknya. Nah, nanti mah data Raskin, data IMB, data semua. korelasinya maaf dengan tadi yang kartu itu gimana? Bisa. Nanti kalau misalnya kita mau akses data itu gimana? Bisa juga, maksudnya terbuka benar-benar terbuka atau masih ada hal-hal yang Kamu mau data apa? Tapi anggaran ada. Maksudnya terbuka benar-benar terbuka atau masih ada hal-hal yang
Oh bukan, di luar urusan yang open data, kita meminta kepada orang-orang pintar ini untuk bikin aplikasi lain-lain. Salah satunya adalah aplikasi kartu pintar Smart Card tadi, karena sponsornya BI berkepentingan masyarakat Indonesia bergeser dari masyarakat yang bayar cash menjadi banyak yang tidak banyak pakai cash. Kan? Pak, balik ke open data, kira-kira berapa kapan bisa diakses? Kan diperlombakan mulai hari ini, pengumumannya tanggal 28. Buat aplikasinya? 28 bulan ini. Setelah itu kita kasih hadiah pemenang, kita kembangkan. Jadi sekarang belum Iya, saya mah udah nggak mau lama-lama sebenarnya, tapi kan semuanya butuh proses ya. aplikasinya? Ya. Oke. Bahan budaya sampah di Kota Bandung sendiri. Tadi kan ada edukasi. Ya kalau nanya seberapa parah, sebenarnya wartawan bisa melihat sendiri bagaimana perilaku membuang sampah ini masih buruk ya. Buang sampah ke sungai masih banyak, orang buang sampah ke jalan masih banyak, sampah di pasar juga masih banyak. Nah, infrastruktur saja tidak cukup. Katakanlah saya siapin infrastrukturnya, apakah perilakunya berubah? Ternyata kan enggak. Contoh di alun-alun, sudah disediakan 50 titik tempat sampah, anggarnya micen mah selemparan tangan kan begitu. Itu artinya apa? Infrastruktur sudah siap, perilaku belum. Nah, makanya proses edukasi ini menjadi penting. Nah, dengan konsep biodigester dari Pak Arifin Panigoro, Pak Arifin menitipkan dari 100 itu, dia nggak mau nyumbang lagi 900-nya. Kalau 100 yang sudah tahap 1 ini bisa dibuktikan, warga memakai, memelihara, dan mempunyai kultur baru. Maka tantangannya adalah mengedukasi tadi. Ada dengan GPS, kemudian PIPPK itu kan, si PKK dikasih anggaran buat kampanye dan seterusnya. Dan selama edukasi beberapa tahun terakhir ada GPS dan macam-macam, sebagai wali kota sebetulnya sudah melihat ada perkembangan Ada. dari proses atau hasil gitu. Kalau mau nanya apakah Bandung lebih baik tanya ke tim Adipura. Tim Adipura sudah menilai indikatornya, wah kan rumit Adipura teh. Saya juga deg-degan, ternyata skornya lumayan. Saya memang tidak menargetkan tahun ini, target saya tahun depan. Tapi kalau tahun ini sudah baik ya alhamdulillah. Tapi menurut kesimpulan sementara udah dikit lagi bisa dapat, jauh dengan dulu. Jadi ada perbaikan kalau ditanya. Fairnya seperti apa, tim Adipura punya scoring gitu. Itu ukurannya. Sisi pelibatan suka Prabu itu kan edukasi juga Pak. Nah, sejauh ini kan sudah sejak November itu Pak, ada perubahan dari situ nggak Pak? Lewat relawan gitu. Banyak sekali, terutama kita kan fokus edukasi ini ke anak sekolah. Jadi ukurannya di sekolah-sekolah kan GPS ini udah jadi rutinitas dari mulai makanya kalau mau berimbang, coba wawancara sekolah-sekolah yang ber-GPS. Kalau lapor ke saya kan macam-macam lah ya, termasuk warga udah nggak buang sampah lagi si anak-anak sekolah karena malu nanti dipungut lagi oleh temannya gitu. Satu lagi yang regulasi kan ada PDK 3 awal-awal Desember sempat agak gencar Pak ya. Kemudian Januari agak menurun lagi gitu. Sebenarnya nggak menurun. Kan yang namanya razia itu kan nggak bisa tiap hari menyangkut SDM. Jadi kita ada namanya rutinitas. Kalau di awal-awal terus lebih tinggi intensitasnya, di berikutnya kan menurut laporan contohnya yang angkot dulu di razia-razia angkot kan sudah membaik. Ya. Bukan berarti sempurna sudah, tapi kalau laporan yang masuk ke saya kan angkot-angkot sekarang sudah bertong sampah. Nah itu artinya kan hasil razia-razia di awal mempunyai dampak. Termasuk di RW mana pada bikin tong sampah ada foto-fotonya. Jadi yang masih susah adalah memergoki orang buang sampah di sungai karena biasanya dilakukan di gelap hari gitu ya. Nah ini dengan PIPPK ini ada dana dari RW itu nanti untuk bayar itu petugas sampah termasuk satpam hansip sampah. Dari sisi energi, dari sisi SDM, punya energi yang masih cukup untuk menegakkan pada beberapa tahun ke depan gitu. Nah, makanya kita PIPPK ini salah satunya bukan urusan anggaran aja. Saya mau merangkul energi warga untuk bekerja membereskan hal-hal rutin ini. Gitu. Karena kan sudah dibilang kita hilang 3.000 pensiun, diganti sama menteri cuma 200.
ekspektasi masyarakat kan tingginya Bandung itu kudu juara ini itu, padahal iya ini curhatannya. Oke ya. Kan ke alun-alun bongkar itu Pak? Bukan mau pengajian. Tidak berfungsi. Ada jeda itu meminta konfirmasi dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait apa yang terjadi sebenarnya dalam bioregister ini. Selamat siang Pak Ridwan Kamil. Selamat siang pendengar Pak Rekam. Kang, ini sempat kemarin saya pantau juga di Bandung Metro itu ada 1 unit bioregister yang tidak berfungsi di Badar Bandung Metro itu, tepatnya di Gang Simpang RW 7 Pak. Saya konfirmasi Pak, itu yang diresmikan di Commerce Sanitation Summit, betul ya Pak? Saya belum tahu ya, karena setiap ada permasalahan itu harus ada laporan. Jadi kalau saya sekarang disampaikan bagaimana, saya belum bisa komentar. Saya akan cek dulu, kalau ada informasi masuk, saya cek, saya verifikasi. Kalau ada masalah, saya lakukan tidak. Jadi saya terima dulu informasi. Terkait tadi Pak penemuan hibah yang 100 itu ada berapa unitnya total yang diterima sama pemerintah Kota Bandung sekarang? Kita tidak menerima biodigester itu langsung ke masyarakat. Jadi Pemkot Bandung tadi hanya menjadi saksi. Ada dermawan menyumbang mesin biodigester kepada masyarakat, jumlahnya 100 dari 1000. Targetnya memang ada 10.000, dan jumlah dengan harga yang kita. Ini kedepannya Pak, masalah biodigester ini nanti pengelolanya tuh langsung oleh pemerintah desanya langsung ya? Lapisan apa langsung dikontrol pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan biodigester ini Pak? Nah, nanti dikelola oleh kelompok masyarakat. Kalau segala urusan harus dikelola pemerintah, kita punya SDM yang baik. Kota yang baik adalah kota yang masalah di masyarakat dibereskan oleh masyarakat sendiri. Jadi biodigester nanti dikelola oleh kelompok masyarakat, bukan oleh pemerintah. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, coba. Oke, Kak. Lanjut. Yuk.